Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Safa dari kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan latar belakang terjadinya Perang Banjar yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Di sini saya akan membahas 3 latar belakang. Yang pertama, Belanda ingin menguasai Banjar. Sumber daya alam yang ada di wilayah Banjar menjadi faktor utama Perang Banjar. Hal ini dikarenakan Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara termasuk wilayah Kesultanan Banjar beserta hasil buminya, seperti emas, batu bara, dan intan. Yang kedua, Belanda campur tangan terhadap urusan pribadi Kesultanan Banjar. Belanda yang statusnya hanya pendatang, tidak menyetujui Pangeran Hidayatullah naik tahta menjadi pemimpin utama di Kesultanan Banjar. Hal ini tentunya disebabkan karena tidak memihaknya Pangeran Hidayatullah terhadap Belanda. Lalu yang terakhir, Belanda menghapus kerajaan Banjar dari Nusantara. Setelah menolak Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan kolonial Belanda, justru menghapus Kesultanan Banjar dari daftar penguasa daerah. Hal ini tentunya sangat menyakitkan dan memukul pihak Kesultanan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Khadijah Ramdan dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membahas tentang proses Perang Banjar. Belanda ingin menguasai daerah Banjar yang banyak menghasilkan intan, emas, lada, dan batu bara. Belanda berusaha memaksakan monopoli perdagangan di Banjar. Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kerajaan Banjar. Setelah Pangeran Tamjidillah turun tahta, Belanda mengumumkan penghapusan kerajaan Banjar. Proses perlawanan. Setelah Tamjidillah naik tahta, timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Prabu Anom. Pangeran Hikayat berada di balik pemberontakan ini. Meskipun Prabu Anom tertangkap, namun perlawanan terus berkorban. Sejak tahun 1859, Pangeran Anantaris tampil sebagai pemimpin perlawanan. Bersama rakyat, ia menyerang pos Belanda di Martapura. Pangeran Anantaris mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Ki Demang Lemang, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Ki Langlang. Dalam sebuah pertempuran, rakyat berhasil menenggelamkan kapal Andros milik Belanda di Sungai Barito. Akibatnya pada tahun 1860 Belanda menghapuskan kerajaan Banjar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan tentang strategi perang baik dari pihak Indo maupun kolonial. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di pedalaman dan membangun benteng-benteng di pertahanan dan hutan. Semangat pelawan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui pernikahan ikatan tersebut melahirkan status penggustian dan bertanggung jawab yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak yang menghadapi Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Trideva, kelas 11 IPS 1. Di sini saya mau menjelaskan tentang strategi perang baik dari pihak Indo maupun kolonial. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tanggerong. Pangeran Antasari menyertai pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta.
Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada 1885. Benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan hilir TW, Benteng Gunung Sulit, Benteng Guyu, Benteng Bayang Begok, Benteng Liang Umbung, Benteng Pangin, Benteng Tako dekat perbatasan Kutai, Benteng Bamunan, Benteng Terumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaimul Hamzah. Saya akan menjelaskan tentang akhir Perang Banjar. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacat. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak Belanda kehilangan hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.